Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muazzah Nazlah Hasifah. Saya dari kelas atau semester 2C Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview kembali tugas yang telah diberikan oleh Profesor Haji Heni Nuraini SHMH beserta asisten dosennya yang bernama Bapak Dr. M. Rendi Ariandi SHMH. Baik, selanjutnya adapun materi tentang sifat melawan hukum merupakan unsur objektif dari TP karena merupakan penilaian terhadap perbuatan dan bukan para pelaku. Yang kedua, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut masuk ke dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Yang ketiga, ada perbuatan yang memenuhi rumusan dalam undang-undang tersebut tidak lalu bersifat melawan hukum, sebab mungkin ada hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan tersebut. Contohnya, di Indonesia putusan Mari pada bulan Januari 1966 dengan kasus Markus Effendi. Sifat melawan hukum terdiri dari yang pertama ada sifat melawan hukum menurut formil. Suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila perbuatan-perbuatan tersebut dirumuskan dalam undang-undang sebagai suatu TP dan diancam dengan sanksi pidana. Yang kedua, ada perbuatan tersebut dapat dihapus sifat melawan hukumnya apabila diatur berdasarkan undang-undang. Yang terakhir, jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan undang-undang tertulis. Lalu, adapun sifat melawan hukum terdiri dari A. Melawan hukum formil dan B. Melawan hukum material. Melawan hukum formil, yaitu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila dirumuskan sebagai TP dalam undang-undang dan diberikan sanksi. Sifat melawan hukum dapat dihapus apabila diatur berdasarkan undang-undang. Jadi, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang tertulis. Sedangkan yang kedua, melawan hukum material, yaitu bukan hanya berdasarkan undang-undang tertulis saja, tetapi berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis atau living law. Yang kedua, lalu adapun sifat melawan hukum dapat menghapus berdasarkan undang-undang, aturan, atau hukum yang tidak tertulis. Jadi, melawan hukum material yaitu melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis dan hukum tidak tertulis atau kebiasaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.